Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita, yaitu materi pendidikan Pancasila kelas 8 bab 1, tentunya semester 1, tahun pelajaran 2024-2025. Nah, dalam pertemuan kali ini yaitu akan membahas sub B, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini, pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupanku. Nah, tentunya kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam kehidupan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Nah, pandangan hidup adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, Pancasila juga merupakan 5 nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan juga memaknai dunia dan kehidupan. Nah, sejak dulu bangsa Indonesia memandang dan memaknai dunia dalam kehidupan dengan menggunakan nilai-nilai filosofis Pancasila. Oleh karena itulah Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pengamalan atau aplikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, di lingkungan terkecil terlebih dahulu. Nah, lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan membangun pandangan hidup dalam keluarga yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, memilih hidup sederhana meskipun secara kemampuan materi, keluarga kalian sebetulnya mampu untuk menampilkan standar hidup mewah. Nah, kalian dan anggota keluarga memahami bahwa kemuliaan bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan kebermanfaatan bagi sesama. Nah, cara pandang hidup sederhana dalam keluarga akan melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kecemburuan sosial tidak akan muncul karena keluarga kaya tidak memamerkan kekayaannya dalam kehidupan sosial. Jadi, sekali lagi, kehidupan sederhana ini mulai ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Baru nantinya akan diterapkan dalam kehidupan yang lainnya seperti itu ya. Meskipun kita itu memiliki kekayaan harta yang banyak di keluarga, tapi jangan sampai kita itu menjadi sombong karena harta kita itu banyak dibandingkan yang lain seperti itu. Nah, yang kedua, pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kalian bisa melakukan dengan cara mewujudkan proses pembelajaran yang selaras tentunya dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kalian bisa membantu teman kalian yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Kalian tidak boleh merasa diri lebih pintar dari teman kalian tersebut. Nah, kalian harus memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangannya masing-masing. Jika ada teman kalian yang kesulitan mengikuti pembelajaran matematika misalnya, bisa jadi dia memiliki kelebihan pada mata pelajaran yang lainnya. Bisa jadi pula dia lebih unggul dalam mata pelajaran bahasa
Karena itu, sikap yang perlu dikembangkan adalah berkolaborasi untuk saling melengkapi sehingga kalian bisa meraih prestasi pada bidang keunggulan kalian masing-masing. Nah, yang berikutnya yaitu pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Bagaimana atau seperti apa sih dalam lingkungan masyarakat? Nah, kehidupan individualistis dalam masyarakat bukanlah cerminan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, sejak dulu bangsa Indonesia hidup rukun dengan tetangga gitu ya dalam masyarakat. Dalam kebersamaan dan solidaritas sosial, kita bisa dengan mudah menemukan pandangan hidup ini dalam tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Misalnya, ketika ada kematian seorang warga, maka warga yang lainnya akan berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan menghibur anggota keluarganya yang ditinggalkan. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penerapan atau aplikasi pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa baik itu di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah, terus juga yang pertama tadi ada di lingkungan keluarga, terus juga di lingkungan masyarakat. Nah, kalau dalam lingkungan keluarga, kita itu harus membiasakan diri dengan hidup yang sederhana. Tidak usah memamerkan harta kita gitu ya kepada orang lain. Karena letak kebahagiaan kita itu bukan dilihat dari harta yang kita miliki. Tidak selalu dilihat dari harta yang kita miliki, akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sementara tadi pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah, salah satunya kita jangan merasa hebat sendiri. Karena kita atau kalian sebagai siswa tentunya memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah, dengan adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka jadikanlah sebagai kolaborasi sehingga kalian bisa unggul sesuai dengan bidangnya kalian masing-masing, seperti itu. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat ialah tentunya kita harus hidup dengan rukun, berdampingan tentunya ya dengan tetangga, terus juga dalam kebersamaan dan juga solidaritas sosial. Salah satu contohnya ketika ada tetangga yang kesusahan atau tetangga yang membutuhkan bantuan, maka kita harus segera membantunya. Karena apapun yang sudah kita lakukan kepada orang lain, perbuatan itu nanti insya Allah akan kembali lagi kepada kita. Ketika kita baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik kepada kita. Nah, seperti itu. Lakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.